Kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan pada tahun 2022 ini mengusulkan inovasi yang terkait dengan zona selamat pariwisata di Kabupaten Bintan. Inovasi ini diusulkan dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman kepada pengguna jalan maupun para wisatawan yang melalui ruas jalan di kawasan pariwisata. Adapun yang melatar belakangi adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang tertuang di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan. Diketahui bahwa Dinas Perhubungan menyelenggarakan dua fungsi, antara lain fungsi kebijakan teknis di bidang perhubungan dan fungsi pelayanan publik di bidang perhubungan. Yang mana pada implementasi pelayanan publik, Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan mempersiapkan strategi peningkatan keselamatan berlalu lintas terhadap pengguna jalan. Kemudian di bidang regulasi teknis, maka Dinas Perhubungan merujuk kepada regulasi di tingkat kementerian, peraturan menteri maupun di tingkat peraturan daerah dan perbuk. Di mana ini semua tentu untuk memberikan rasa aman, nyaman dan selamat kepada pengguna jalan dan pariwisatawan di kawasan pariwisata Kabupaten Bintan. Kemudian inovasi itu penjaringan idenya, yang pertama tim teknis perhubungan survei di beberapa ruas jalan yang berpotensi rawan kecelakaan. Kemudian di daerah ruas jalan yang disurvei tersebut merupakan daerah-daerah yang intensitas arus lalu lintas kendaraannya cukup tinggi. Salah satunya adalah di ruas jalan di kawasan pariwisata seperti di Jalan Wisata Bahari, mulai dari Simpang Gesek sampai dengan di Jalan Trikora. Kemudian mulai dari Tanjung Uban, Simpang Lagoy sampai dengan Berakit dan Trikora. Adapun pemilihan ide, kita melihat bahwa Kabupaten Bintan merupakan daerah tujuan wisata dari berbagai mancanegara maupun domestik. Kemudian merujuk juga kepada angka kunjungan wisatawan Kabupaten Bintan sebelum Covid tentunya secara time series terus trennya meningkat naik. Hal ini dibuktikan dengan hasil kunjungan wisatawan per tahun di Kabupaten Bintan. Pada tahun 2017, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan mencapai 371.529 wisatawan. Pada tahun 2018, 522.399 wisatawan. Bahkan puncaknya itu pada tahun 2019 mencapai angka 634.750 wisatawan. Yang sebagaimana kita ketahui pada tahun 2020 karena Covid, angka wisatawan memang turun. Sehingga muncul ide bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan harus benar-benar memperhatikan keselamatan para wisatawan, mengingat ruas jalan di kawasan pariwisata tersebut merupakan fungsi dengan angkutan ganda. Maksudnya kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, kendaraan roda 6, kendaraan roda 10, bahkan trailer pun melewati ruas jalan yang didominasi oleh pariwisata. Maka di zona selamat pariwisata menurut Dinas Perhubungan yang paling tepat untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan di kawasan pariwisata. Manfaat dari zona selamat pariwisata ini ada dua hal paling tidak yang harus kita jelaskan. Pertama, manfaat internal. Sebagai inovasi pelayanan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat selaku pengguna jalan terhadap kinerja pelayanan publik yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan. Manfaat kedua adalah manfaat eksternal.
keterlibatan Dinas Perhubungan dalam memberi kemudahan informasi berlalu lintas, menciptakan rasa aman, nyaman, dan selamat terhadap masyarakat, wisatawan mancanegara maupun domestik selaku pengguna jalan di kawasan pariwisata Kabupaten Bintan. Selain manfaat, ya tentu zona selamat pariwisata memberi dampak yang positif juga kepada pengguna jalan maupun para wisatawan. Salah satunya adalah pengguna jalan mengurangi laju kecepatan kendaraan karena terlihat zona selamat pariwisata ini terpampang besar di ruas jalan utama di kawasan pariwisata tersebut. Yang kedua, akhir-akhir ini setelah terbangunnya zona selamat pariwisata ini, jarang kita mendapatkan laporan bahwa terjadi kecelakaan di kawasan tersebut. Kemudian tentu yang ketiga, dampaknya adalah memberikan rasa aman kepada seluruh pengguna jalan dan wisatawan, terukur dari tidak adanya laporan dari pariwisatawan yang komplain maupun dari pengguna jalan yang melaporkan kalau terjadi kecelakaan.